Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau boleh menjaga kami dalam istirahat kami tadi malam. Dan pagi ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan dan sukacita yang baru. Kini Tuhan, kami akan memulai rengkuhan Allah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah setiap puji-pujian dan firman yang boleh kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau pada saat ini kami kembali mau belajar dari firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya firman itu juga dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hak bumi.
Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita boleh mendapat kabar bahwa akan ada orang yang menurut kita penting dan terhormat akan datang, tiba atau berkunjung ke rumah kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau saya, paling tidak yang akan saya lakukan adalah saya akan mempersiapkan diri saya. Saya akan mempersiapkan rumah saya supaya pada saatnya nanti ketika tamu itu datang, maka tamu itu boleh mendapati rumah kita, rumah saya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih. Mungkin juga saya akan menyiapkan masakan-masakan supaya saya bisa menjamu tamu saya dengan masakan-masakan yang baik. Masakan yang enak mungkin menurut saya, sehingga dia boleh mendapatkan suatu kesan yang baik atas diri saya atau atas diri rumah saya. Itu yang kita lakukan ketika kita boleh mendapat kabar bahwa akan ada tamu atau orang yang menurut kita terhormat, penting datang ke rumah kita. Dalam kehidupan kita secara gereja, dalam iman kita, maka pada saat ini juga kita akan menghadapi satu kondisi, satu situasi, akan kedatangan atau akan menyambut orang yang menurut kita adalah orang yang sangat penting. Orang yang menurut kita adalah orang yang sangat terhormat, yaitu Tuhan kita. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam masa-masa Advent, dan saat ini di hadapan kita ada 2 Advent, lilin Advent yang menyala. Hal itu menunjukkan betapa sudah masuk ke dalam minggu kedua dan esok kita akan menyalakan lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga sebagai minggu Advent yang ketiga. Apa artinya ketika 2 kali sudah kita menyalakan lilin? Artinya sudah semakin dekat saudara-saudara. Untuk semakin dekat untuk memasuki masa raya Natal. Dan ketika masa raya Natal tiba, maka di sanalah kita boleh bersukacita menyambut kelahiran Sang Kristus. Pertanyaannya kembali adalah apa yang sudah kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu akan menjawab, oh kami sudah bersih-bersih rumah. Oh kami sudah pasang pohon Natal. Oh kami sudah pasang segala macam aksesoris Natal di dalam rumah kami. Sehingga pada saat harinya tiba maka rumah kami sudah siap. Rumah kami dalam kondisi yang sudah rapi, sudah bersih untuk boleh menyambut kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat. Betul. Mungkin rumah kita sudah rapi, mungkin rumah kita sudah dihias dengan baik. Sama seperti tamu istimewa yang tadi akan datang, rumah mungkin sudah kita bersihkan. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apakah kita juga sudah menyiapkan hati kita untuk boleh menyambut tamu yang agung tadi. Tadi dikatakan di awal kalau ada tamu penting datang, kita siapkan hati kita. Kita boleh bersuka cita, kita boleh menunggu dengan penuh kesabaran. Mungkin kita menunggu dengan penuh rasa yang sangat excited, rasa yang rasanya waduh ini akan datang tamu yang luar biasa ke rumah saya. Apakah perasaan itu juga ada dalam hati kita? Apakah perasaan bahwa kita akan menyambut Juru Selamat itu sebegitu antusiasnya, sebegitu besarnya seperti kalau kita menyambut tamu yang agung atau tamu yang penting tadi? Nah, terkadang hal ini mulai berkurang atau bahkan mungkin hilang. Kenapa? Karena kita melakukan rutinitas. Setiap tahun kita memasuki Advent, setiap tahun kita memasuki masa raya Natal. Setiap tahun kita merayakan bersukacita akan kelahiran Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya rasa atau keinginan, perasaan hati untuk menyambut itu menjadi akhirnya hilang. Dan hanya menjadi sebuah rutinitas belaka. Hanya menjadi sebuah hal yang lapisan luar saja. Yaitu saya membersihkan rumah, saya menata pohon Natal, saya menyiapkan aksesoris Natal di rumah saya, begini dan begitu. Ya. Kenapa? Karena tadi setiap tahun itu kita lakukan. Nah, pada saat ini kita mau belajar dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Apa yang dikatakan di sana?
kita melihat di dalam ayat yang ke-9 bahwa orang-orang yang terkurung keluarlah, orang-orang yang dalam gelap tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Maka apa yang terjadi di sini bahwa orang-orang boleh melakukan sesuatu. Yang terkurung itu bisa keluar. Gimana perasaan mereka kalau sudah terkurung sekian lama dan kemudian keluar? Bukankah ini yang kita terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu? 9 bulan atau mungkin berapa bulan kita terkurung dalam rumah. Kita terkurung dalam rumah karena COVID-19 ini. Lalu ketika akhirnya kita bisa keluar dari rumah, perasaannya seperti apa? Wah, rasanya senang sekali ketika bisa melihat gedung-gedung. Mungkin kita bisa melihat pemandangan yang baru ketika kita bisa keluar pakai mobil, atau mungkin kita bisa melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin hanya ruang tamu, ruang dapur, ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dan seterusnya. Maka ada sebuah perasaan sukacita, ada sebuah perasaan kegembiraan. Dan inilah yang dikatakan, orang-orang yang terkurung itu keluarlah. Orang yang dalam gelap bisa tampillah. Ada sebuah perasaan kegembiraan, ada sebuah rasa kebahagiaan. Ya, ada sebuah rasa kebahagiaan. Nah, kenapa bisa demikian? Kita melihat adalah karena mereka boleh menyambut, mereka boleh bersukacita karena ada hari Tuhan yang ada Tuhan yang boleh datang menyelamatkan mereka. Kita lihat di ayat yang ke-8 ke atasnya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sepi. Pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau. Nah, dari sini kita melihat bagaimana mereka boleh bersuka cita. Maka mereka boleh merasakan kegembiraan seperti orang-orang yang dikatakan yang terkurung dan kemudian keluar. Ada sebuah rasa sukacita, ada rasa sebuah kebahagiaan karena boleh menyambut kedatangan Tuhan. Perasaan menyambut kebahagiaan, menyambut kedatangan Tuhan ini harusnya sama seperti orang-orang yang tadi dikatakan, orang yang terkurung dan kemudian keluar. Ya, orang yang terkurung kemudian keluar. Nah, rasa kegembiraan ini harusnya terwujud. Terwujudnya dengan apa? Bapak Ibu seringkali terwujud dalam bentuk pujian, nyanyian. Kita boleh bersorak-sorai, kita boleh bersuka cita, kita boleh bergembira, kita boleh bernyanyi, haleluya, puji Tuhan, karena Yesus sudah lahir. Tetapi apakah cukup hanya dengan bernyanyi? Apakah cukup menyambut Tuhan hanya dengan bersorak-sorai? Apakah cukup menyambut Tuhan hanya dengan hati yang gembira? Ya, dibilang cukup boleh sih, tetapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Bagaimana kita boleh menyambut kedatangan Tuhan? Rasa gembira itu terwujud bukan hanya dalam bentuk nyanyian yang keluar dari mulut kita, tetapi nampak di dalam seluruh kehidupan kita. Nampak dalam keseharian kita. Nampak di dalam cara kita bertutur kata dengan orang lain. Nampak di dalam cara kita berpikir. Nampak dalam segala sikap perbuatan kita bahwa kita bersuka cita, bahwa kita bergembira karena kelahiran Tuhan. Karena Tuhan akan datang ke dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, di dalam keseharian kita. Nah, rasa sukacita itu harusnya nampak dalam keseharian, tadi saya katakan. Dan ketika itu nampak dan terwujud di dalam keseharian kita, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, maka itu menjadi sebuah kesaksian tersendiri. Orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan Tuhan melalui diri kita. Kenapa saudara ini menjadi satu hal yang sangat penting? Karena kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu, dia ada dalam bentuk wujud manusia, lahir sebagai bayi. Tetapi pada saat sekarang kita tidak bisa melihat wujud Kristus di dalam bentuk sosok bayi atau dalam sosok manusia secara utuh di depan muka kita. Maka bagaimana cara kita melihat Yesus? Cara melihat Yesus adalah melalui kehidupan kita sehari demi sehari. Bapak Ibu mungkin pernah ingat bahwa ada orang yang ilustrasi yang pergi ke sebuah kota, kemudian dia pergi berjalan masuk ke dalam stasiun atau apapun namanya, terminal atau apa saya lupa. Tetapi di situ ada anak buta yang sedang menjual apel. Dan ketika dia sedang menjual apel, tiba-tiba temannya yang terburu-buru mengejar kereta atau mengejar bus ini tanpa sengaja menabrak.
tempat dagangannya sehingga apel-apelnya terjatuh dan kemudian berserakan di lantai. Temannya ini kemudian segera lari karena dia terlambat dan dia harus segera lari mengejar kereta tadi. Tetapi orang ini yang berada di belakang dan melihat bagaimana apel-apel itu berjatuhan, dia mulai kemudian melihat, waduh, kok ini apel-apelnya berjatuhan. Maka apa yang terjadi? Yang dia lakukan adalah kemudian dia berhenti. Dan kemudian dia mulai memunguti apel-apel itu. Kemudian dia menaruhnya kembali, menatanya kembali ke dalam tempat dagangan. Dan kemudian dia juga melihat bagaimana anak yang menjaga tadi, anak yang menjual tadi mencoba meraba-raba mencari. Rupanya anak ini buta. Sehingga dia tidak bisa melihat apel yang ada itu dengan jelas. Dan ketika akhirnya tersusun kembali, tiba-tiba anak ini kemudian bertanya, "Papa, apakah engkau adalah Yesus? Atau engkau punya hubungankah dengan Yesus?" Maka kemudian orang ini diam. Ketika mendengarkan anak ini bertanya di dalam kepolosannya, di dalam ketidakmengertiannya, dan dia mengatakan, "Saya bukan Yesus. Saya bukan Yesus, tetapi saya hanyalah anak Tuhan." Maka kemudian anak ini langsung menyaut, "Aku tahu, kamu pasti punya hubungan dengan Tuhan. Kamu punya hubungan dengan Yesus. Maka aku bisa melihat bahwa ada Yesus di sana." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hanya sepenggal cerita. Tapi bagaimana dengan sikap orang itu, maka orang itu menjadi sebuah kesaksian yang indah. Bagaimana dia memperlihatkan kehidupan sebagai anak Tuhan. Bagaimana dia boleh menyambut rajanya di dalam hati dia, di dalam kehidupan dia, dan itu kemudian terwujud di dalam tindakan kesehariannya. Sehingga ketika orang melihat dia, ketika orang boleh melihat diri kita, maka mereka boleh melihat Tuhan di dalam setiap tutur kata kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena seringkali kita hanya sibuk menyambut Tuhan dengan hal-hal yang physically. Kita sibuk menyambut Tuhan hanya dengan menyiapkan rumah kita tadi. Hanya dengan menyiapkan aksesorisnya. Kita sibuk menyiapkan segala pernak-perniknya. Tetapi kita lupa menyiapkan atau menyambut Tuhan dengan hati kita. Kita lupa menyambut Tuhan dengan kehidupan kita. Lupa menyambut Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Di mana kita boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah, boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, maka mereka boleh melihat ada Tuhan di dalamnya. Bahwa mereka boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalamnya. Bahwa mereka boleh melihat, ini loh Tuhan yang sudah dilahirkan di dunia dan boleh menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka di Advent yang kedua ini kita boleh kembali diajak, kita boleh kembali diingatkan bagaimana kita boleh menyambut Tuhan. Bukan hanya dengan pernak-pernik, bukan hanya dengan menyiapkan rumah, tapi kita boleh menyambut Tuhan di dalam kesaksian hidup kita sehari demi sehari. Tuhan menolong kita. Amin. Yang menegak dan
saudara, kita tundukkan kepala kita mau menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami boleh menyiapkan diri kami untuk menyambut Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Raja yang akan lahir dalam dunia ini. Biarkanlah kami tidak hanya menyambut-Mu dengan pernak-pernik belaka. Mampukanlah kami untuk tidak menyiapkan hanya sekedar membereskan rumah dan kemudian memasang pohon Natal. Tapi biarlah Bapa kami boleh menyambut-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kehidupan yang boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Sehingga banyak orang boleh belajar mengenal Tuhan. Banyak orang boleh melihat kasih Tuhan. Dan banyak orang boleh percaya akan Kristus ketika mereka berjumpa dengan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati. Kami ingin berdoa bagi setiap teman-teman kami. Saudara-saudara kami yang saat ini harus terbaring sakit. Tuhan, Engkau juga yang boleh menjamah mereka satu demi satu. Di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam kesulitan yang saat ini sedang dihadapi, Tuhan yang mau campur tangan. Tuhan yang boleh memberkati setiap perawatan, pengobatan yang dijalani. Sehingga biarlah teman-teman kami ini, saudara kami ini boleh semakin hari semakin dikuatkan keadaannya. Dan mereka boleh semakin dipulihkan. Kami ingin berdoa bagi setiap pasien-pasien COVID-19 yang saat ini juga harus mengalami kesulitan, mengalami kesusahan karena kelemahan tubuhnya. Tuhan, Kau juga yang boleh campur tangan. Tuhan juga yang boleh menolong segala perawatan yang dijalani supaya mereka boleh semakin hari juga semakin dikuatkan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami, untuk GKI Kafling Polri. Tuhan, Engkau juga yang boleh menyertai setiap majelis jemaat, para penatua, para aktivis, anggota jemaat, simpatisan, karyawan. Tuhan yang boleh tolong supaya kami semuanya boleh bergandengan tangan di dalam menjalankan program-program kerja kami. Tuhan, Engkau juga yang boleh menyertai di dalam setiap rencana-rencana kami. Sehingga bila keberadaan GKI Kafling Polri boleh terus menjadi berkat, boleh menjadi saluran kasih Tuhan bagi sekitar kami. Kami ingin berdoa juga untuk setiap teman-teman kami, bahkan diri kami Bapa, yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Baik kami yang sedang menghadapi masalah dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami, dengan studi kami, atau dengan hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong kami, supaya kami boleh mengatasi setiap pergumulan kami di dalam Tuhan. Engkau juga yang boleh menyertai setiap pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Biarlah berikanlah kepada kami semangat Tuhan, untuk tetap melayani di dalam keterbatasan yang ada ini. Bapa, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk para pemimpin negara kami. Biarlah Engkau yang boleh menyertai dan menolong setiap kami, setiap para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan arif, adil, dan bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.